Penerapan Mas Guru Tukutrasi, metode asik geguritan untuk numerasi kontekstual tradisional dalam memahami operasi hitung bilangan bulat positif dan negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Puspitorini, guru dari SD Negeri 2 Panawaren, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Situasi SD Negeri 2 Panawaren terletak di lereng pegunungan Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonosobo. Sekolah ini berada di wilayah perbukitan dengan akses jalan yang cukup sulit. Perjalanan menuju sekolah ditempuh dari pusat kota Banjarnegara dengan sepeda motor memakan waktu sekitar 1 jam. Saat musim hujan, kondisi jalan semakin menantang. Jalan rusak, tebing curam, dan kabut tebal sering menghambat perjalanan. Pernah terjadi pohon tumbang yang menutup jalan, sehingga pengendara yang melintas harus bergotong royong menyingkirkan pohon agar perjalanan bisa dilanjutkan. Sekolah kami tidak memiliki halaman, sehingga kegiatan upacara dilakukan di teras kelas. Untuk pelajaran olahraga, siswa harus berjalan ke lapangan desa yang terletak di atas tebing. Jumlah siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 sebanyak 60 anak. Dengan hanya 5 guru termasuk kepala sekolah, para guru merangkap mengajar berbagai mata pelajaran. Fasilitas sangat terbatas termasuk sarana belajar dan akses teknologi. Pada awal penempatan, tahun 2021, sekolah belum memiliki akses internet dan sering mengalami pemadaman listrik. Untuk mengikuti pelatihan daring, saya harus mencari sinyal dengan berdiri di atas genteng sekolah. Tantangan: keterbatasan fasilitas, sarana, dan prasarana, serta rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran matematika, subtema operasi bilangan bulat positif dan negatif, serta pada mata pelajaran bahasa Jawa, subtema geguritan di kelas 6 SD Negeri 2 Panawaren menjadi pemicu lahirnya inovasi praktik baik ini. Berdasarkan hasil asesmen, capaian numerasi, dan literasi, siswa belum memenuhi kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Nilai siswa masih rendah terutama dalam memahami konsep operasi bilangan bulat dan dalam menghitung jumlah suku kata atau guru bilangan pada teks geguritan. Selain itu, pembelajaran di kelas masih bersifat satu arah. Guru cenderung menyampaikan materi tanpa melibatkan siswa secara aktif. Metode yang digunakan belum mampu membangkitkan rasa ingin tahu dan kreativitas siswa. Situasi ini diperparah oleh kondisi geografis dan sosial, keterbatasan akses teknologi, motivasi belajar yang rendah, serta minimnya dukungan orang tua terhadap proses pendidikan. Aksi: saya mengembangkan metode Mas Guru Tukutrasi, sebuah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan geguritan dakon dan guru wilangan sebagai media literasi dan numerasi kontekstual. Langkah awal saya adalah menyusun geguritan. Setelah itu, siswa menghitung jumlah suku kata atau guru wilangan dalam setiap baris geguritan. Misalnya, jika guru wilangan berjumlah 20 tetapi ada 15 siswa menjawab salah, maka siswa diajak memahami bahwa 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Angka 5 menjadi representasi dari sisa atau nilai yang benar, sekaligus menjadi pintu masuk untuk memahami konsep bilangan bulat. Untuk memperkuat pemahaman tentang bilangan bulat positif dan negatif, saya menggunakan permainan dakon yang sudah tersedia di lingkungan sekolah. Setiap lubang dakon diberi tanda arah ke kanan bersifat positif, ke kiri berarti negatif. Siswa bermain sambil berhitung, memahami bahwa arah gerak dakon merepresentasikan tanda bilangan. Akhir permainan, mereka menjawab soal tentang guru wilangan dari baris geguritan tertentu, lalu menentukan apakah jumlah termasuk jumlah positif atau negatif.
Metode ini saya terapkan secara berjenjang hingga tingkat SMP dengan melibatkan guru bahasa Jawa dari SMP Negeri 2 Seatap Sigaluh sebagai mitra kolaborasi. Siswa SMP diajak ikut menghitung geguritan yang lebih kompleks, tetap menggunakan pendekatan numerasi kontekstual. Kolaborasi ini membuktikan bahwa metode Mas Guru Tuku Trasi dapat diterapkan lintas jenjang dan lintas mata pelajaran, serta memperkuat sinergi antar pendidik di satuan pendidikan yang berbeda. Sepulang sekolah, saya tetap menjalankan peran sebagai pendidik melalui Pondok Baca Puspita, rumah sedekah ilmu yang saya dirikan 8 tahun lalu sebagai ruang belajar alternatif bagi anak-anak yang kurang mampu di luar jam sekolah. Di tempat sederhana ini, saya membimbing mereka secara gratis, termasuk juga siswa SD Negeri 2 Panawaren dan anak-anak dari lingkungan sekitar. Mereka saya dampingi dalam kegiatan literasi, numerasi, serta program kejar paket A, B, dan C sesuai kebutuhan masing-masing. Dalam 1 tahun terakhir, murid binaan kami termasuk SD Negeri 2 Panawaren berhasil meraih prestasi bahkan sampai tingkat kabupaten. Ini menjadi bukti bahwa anak-anak desa pun bisa bersinar jika diberi ruang, pendampingan, dan kepercayaan. Pondok Baca Puspita juga menjadi lokasi KKN tematik literasi dari mahasiswa Unsud Purwokerto dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah kunjungan pribadi dari seorang pemerhati literasi yang juga menjabat sebagai staf Kepresidenan Republik Indonesia. Kehadiran beliau menjadi dukungan moral yang memperkuat semangat kami dalam mengembangkan gerakan literasi berbasis budaya lokal. Saya pun menyelenggarakan kegiatan literasi geguritan lintas kabupaten yang melibatkan Balai Bahasa Jawa Tengah, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Arpusda Wonosobo, serta Dinas Pendidikan Banjarnegara dan Dinas Pendidikan Wonosobo. Lebih dari sekedar tempat belajar, Pondok Baca Puspita kini telah berkembang menjadi komunitas literasi yang aktif mendukung pelestarian aksara Jawa di tingkat nasional dan internasional melalui surat dukungan bersama Pandi, pengelola nama domain internet Indonesia. Refleksi, metode Mas Guru Tuku Trasi berdampak nyata dalam pembelajaran. Siswa belajar secara menyenangkan dan kontekstual melalui geguritan, dakon, dan guru bilangan yang dekat dengan budaya mereka. Pemahaman bilangan bulat meningkat, semangat literasi tumbuh, dan siswa meraih juara lomba geguritan tingkat kabupaten. Praktek ini dibagikan melalui media online, komunitas belajar, dan forum guru, serta mendapat respon positif dari guru SMP dan penggiat literasi. Saya memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk menyusun asesmen, media geguritan, dan dokumentasi praktik baik secara efisien. Teknologi ini membantu mempercepat proses perencanaan, refleksi, dan publikasi. Keberhasilan metode ini terletak pada kesesuaiannya dengan kebudayaan lokal, keterlibatan aktif siswa, dan pendampingan konsisten. Kendala seperti keterbatasan fasilitas, cuaca ekstrim, dan minimnya dukungan orang tua tidak mematahkan semangat pelaksanaan. Pembelajaran berbasis budaya lokal ini menciptakan proses belajar yang bermakna, berkelanjutan, dan membuka peluang anak-anak desa untuk bersinar. Penutup, kesimpulan, metode Mas Guru Tuku Trasi. Penerapan metode Mas Guru Tuku Trasi dalam memahami operasi bilangan bulat positif dan negatif dapat diterapkan di kelas 6 SD Negeri 2 Panawaren, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara dengan apa anak-anak? Dari lereng Panawaren saya belajar bahwa makna kehadiran seorang guru tidak diukur dari fasilitas yang tersedia, tetapi dari seberapa dalam ia hadir dalam kehidupan murid dan komunitasnya. Dedikasi adalah tentang konsistensi, tentang menghadirkan harapan di tengah keterbatasan. Dan dari ruang kelas sederhana, saya percaya praktik baik ini menjadi inspirasi bagi guru-guru di seluruh Indonesia. Dalam lomba FTBI tingkat Kabupaten Banjarnegara. Paham
bahkan menjadi semangat belajar. Alhamdulillah anak saya menjadi semangat belajar.